Amin. Terima kasih. Kita tidak tunggu lagi ya. Saya perbesar. Oke, Bisa, Pak. bisa. Cuma tidak kelihatan ya ini. Apanya, Pak? Gambar orangnya. Sudah, sudah. Belum, Pak, belum, belum. Mata kuliah apa nih? Ya. Oke, Bapak, Bapak masih ya. Ibu belum ada. Wah, ini kayak kita belajar hal ini tidak mudah. Kalau sudah bicara pengkanonan dalam sejarah, ini cukup panjang, melibatkan begitu banyak tokoh atau bapak-bapak gereja atau para teolog, ya. Tuh, ini hal yang cukup sulit bahannya, materinya cukup sulit. Memang harus ada buku, karena kita tidak boleh mengarang ya. Dan ini terkait dengan masalah time, masalah waktu. Sampai pengkanonan itu kemudian menjadi tuntas di dalam sejarah dan itu terjadi bertahap. Nanti kita akan lihat bahwa PL itu tuntas, itu ditulis 1500 tahun kurang lebih ya. Nanti tuntas itu sebelum Masehi, kurang lebih 400 tahun sebelum Masehi itu PL sudah selesai. Itu sangat menarik. Nanti di PB itu abad kedua, tapi itu tuntasnya juga bertahap. Dan rupanya untuk kanon dalam Perjanjian Baru itu cukup apa ya? Problemnya cukup besar. Nanti kita akan lihat itu. Jadi saya memberikan gambaran dulu dan PB itu tuntas pada eh, tahun 170 Masehi. Jadi abad yang kedua. Ya. Masih ada yang kurang-kurang juga. Nanti pada Eusebius itu baru tuntas. Di Eusebius itu baru sangat lengkap. Abad kedua memang tinggal beberapa kitab di PB. Ya, jadi ada yang Ibrani, Yakobus, 1 dan 2 Petrus, kemudian lengkap di Eusebius itu abad keempat. Ya. 367, ya sebelum Eusebius ada Athanasius, itu 27 kitab PB sudah juga. Kemudian itu ditetapkan pada tahun 397. Jadi 367, 397 itu dalam Konsili Kartago. Jadi Bapak Ibu perlu belajar tentang konsili-konsili. Ada 7 konsili besar. Kadang di STT tidak berikan itu. Ya, konsili-konsili. Mengapa saya ambil bibliologi tapi khusus pengkanonan? Karena saya kan orang STT. Ya kita semua orang STT ya. Saya tahu ada celah di STT. Kadang dosen yang mengajar bibliologi tidak memberikan khususnya tentang pengkanonan itu secara utuh, secara lengkap. Kalau mau berbicara tentang referensi, referensinya ada. Apalagi buku semakin hari pada era ini semakin banyak. Jadi bukan hanya buku fisik. Kalau dulu saya kan buku fisik terus, tapi terkait dengan perkembangan zaman, buku fisik tetap ada, tapi yang terbanyak itu sekarang buku di dalam PDF.
Dan yang sangat menolong buku-buku itu sebenarnya kan yang berkualitas itu bahasa Inggris, referensi dalam bahasa Inggris. Tapi rupanya ada tim yang kemudian menerjemahkan itu. Wah, itu luar biasa gitu ya. Ada tim yang menerjemahkan, jadi kita hanya tinggal membaca. Dan kalau bicara tentang historis, kita nggak boleh ubah itu. Itu itu kalau saya bicara tentang historis, umpamanya kanon PL itu selesai pada 400 tahun sebelum Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Itu saya anggap itu waktu Kairos. Dan kalau kita belajar tentang pengkanonan dan Kairos itu kita integrasi itu menjadi hal yang sangat menarik. Ya, ada berapa waktu di dalam teks bahasa Yunani kan? Ada 3 waktu itu ya. Salah satu itu waktu Kairos. Ya, itu waktu semua waktu Tuhan. Tapi itu Kairos itu spesial, sesuatu yang tidak bisa diulang, yang tidak terjadi lagi, sesuatu yang sangat apa ya bermutu ya kualitas, kemudian punya nilai yang tinggi ya, eksiologinya tinggi, Kairos itu ya berhubungan dengan Kairos. Nah, jadi seperti contohnya PL itu baru selesai setelah 1.500 tahun ditulis. Jadi 400 tahun sebelum Yesus berinkarnasi, Yesus datang ke dalam dunia itu telah tuntas itu PL ya. Tapi kemudian disisipkan nanti tentang apokrifa. Nah, itu nanti kita belajar itu ya. Apalagi kalau bisa saya mau masuk ke dalam bagaimana kita menggunakan Alkitab secara khusus word study. Itu juga menarik. Ya, jarang sekali hamba Tuhan khotbah di dalam word study. Ya, yang lebih serius lagi khotbah dalam bentuk kritik teks. Kalau kita bisa sampai di situ. Tapi word study dan kritik teks itu harus kitab-kitab yang sudah dikanonkan. Nah, itu perlu kita pelajari. Ya, oke, ini pendahuluan. Nah, saya kadang lupa ya sampai di mana kita sudah belajar. Ya, ini ada masih banyak di bawah ya. Ini tentang Irenaeus. Nah, ini PL. Jadi kita sudah belajar sampai di sini ya. Jadi bagi orang-orang pada abad-abad awal itu sebelum pengkanonan PB secara lengkap itu khususnya pada abad keempat, banyak orang-orang atau bapak-bapak gereja yang sebelum muncul pengkanonan PB secara utuh lewat Konsili Kartago itu ditetapkan, itu banyak menggunakan perjanjian lama, PL. Ya, itu PL sah. Ya, yang jelimet itu PB, Perjanjian Baru. Jadi kita lihat orang-orang yang di abad-abad awal, di bawah abad keempat, mereka banyak gunakan Perjanjian Lama. Ya, karena itu PB belum lengkap. Nanti kita lihat mungkin minggu depan kita perhatikan tentang mengapa belum lengkap, kitab-kitab apa aja yang belum lengkap. Ya, jadi kita akan lihat itu. Kemudian ukuran dari kanon. Nah, karena itu menjadi perdebatan. Di antara Bapak gereja aja satu dengan yang lain berbeda. Ya. Nah, nanti kita lihat. Saya mau sampai di sini, ini pertanyaan. Ya, itu PL. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan ya, PL penting bagi orang-orang Kristen mula-mula. Maksudnya PL itu di bawah abad yang keempat sebelum PB dikanonkan itu penting sekali. Ya, jadi itu mereka menganggap itu sesuatu yang prioritas secara secara spiritual di bawah abad keempat sebelum Konsili Kartago 397 itu mereka orientasi untuk membicarakan kebenaran itu seluruhnya ambil dari Perjanjian Lama. Ya, ini maksudnya yang awal ini ya. PL penting bagi orang-orang Kristen mula-mula. Maksudnya mula-mula ini saya beri batasan sebelum abad keempat, sebelum Konsili Kartago.
Memang sudah ada yang gunakan, tapi eh, lebih lebih cenderung ke perjanjian lama. Ini yang membuat kita lihat dalam sejarah itu ya, Tuhan bekerja dalam sejarah melalui firman yang tertulis itu, tetapi dilakukan secara bertahap. Kemarin saya mengajar tentang apologet, tapi khusus apologet di dalam ketiga Bizantium itu dikuasai oleh Muslim. Itu kan Kristen, kota Kristen. Kemudian Muslim masuk di bawah pemerintahan khilafah itu, Tuhan munculkan satu orang yang namanya John of Damascus, itu kota Damaskus itu pada waktu itu ya. Nah, kemudian dia ada di Byzantium, dia tokoh yang selalu berapologet dengan para polemikus. Baik itu teolognya, demikian juga dari segi filsafat. Yaitu abad-abad ke-7 ya, jadi tahun 600 sekian. Tuhan munculkan satu orang ini. Dan kemarin saya mengajar begitu kacaunya itu, ya, Al-Quran. Saya agak kecil ya, karena lingkungan saya ini orang Islam semua. Ya, itu kacau balau mereka, ya. Al-Quran tentang Muhammad juga itu dari segi historis itu kacau luar biasa. Kemudian hadis-hadis juga seperti itu ya. Hadisnya Muhammad itu ya. Disadur oleh John of Damascus atau Yohanes dari Damaskus itu dari para ahli mereka sendiri. Beda sekali dengan Alkitab, ya, jauh berbeda, ya. Dan saya menjelaskan kemarin karena itu kuliah Pak Anton semester 7 di STT RAI, itu terbukti bahwa mereka itu ketika pengkanonan Al-Quran itu setelah berapa tahun itu ditulis, yang tulis itu bukan Muhammad. Muhammad sudah 10 tahun meninggal, kemudian ada yang nulis itu. Nah, siapa penulisnya? Memang sudah selesai ya, kalau kita mau gali terus yang tulisan dari seorang apologet Muslim itu menarik sekali. Mengapa menarik? Karena siapa yang tulis itu? Yang jadi masalah kan siapa yang tulis? Muhammad buta huruf. Nggak tahu dia nulis. Dan kemudian tulisan-tulisan itu mirip dengan kitab PL khususnya. Sampai kepada Isa ya. Mereka kan tidak kenal Petrus, murid-murid Yesus mereka nggak kenal. Apalagi Paulus, nggak kenal sama sekali. Yang mereka tahu itu tentang Yesus yang disebut mereka Isa. Dan nabi-nabi PL. Dari mana mereka dapatkan itu? Apakah mereka mengalami diinspirasikan oleh Roh Kudus? Muhammad tidak pernah kenal Roh Kudus. Ya kan? Ya, abad ke-7. Padahal Roh Kudus turun hari Pentakosta itu kan tahun 33. Ya, saya ngajar oikumenika juga tentang oikumene di STT RAI. Saya ngajar itu dan saya menyiapkan dari beberapa buku tentang bagaimana Roh Kudus turun pada tahun 33. Sejarahnya sampai apa perpecahan gereja yang begitu luar biasa. Saya ngajar-ngajar itu sekarang kan. Nah, sekarang saya kemarin ngajar teologi Paulus, tapi tadi malam teologi Paulus dan ngajar John of Damascus. Tapi paginya saya ngajar oikumene. Jadi kemarin 3 mata kuliah. Wah, itu kalau ngajar 3 mata kuliah itu capek. Ya, pagi kemudian sorenya jam 6 sampai jam 10. 4 jam. Itu memang teler. Saya kalau kecapean nggak bisa tidur. Saya nonton TV dulu, ya, refreshing dulu, dengar lagu-lagu, ya. Baru saya bisa istirahat. Jadi 4 jam nggak itu capek, meletihkan ya. Tapi itu menggairahkan bagi seorang pengajar, seorang dosen yang memang senang baca buku, ngajar itu berjam-jam itu sangat menyenangkan, tidak bosan. Apalagi menyelidiki ya, selidiki tahun-tahun itu bagi saya, oh itu jelimet ya. Itu bukan hal mudah, tidak gampang harus punya buku itu ya. Sama seperti hari ini kita belajar ya. Ya. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, jadi orang gereja mula-mula itu
di abad-abad awal itu, Kristen mula-mula itu, di bawah abad keempat, ya, apalagi di bawah abad kedua itu, mereka banyak sekali menggunakan PL. Ya, ketika mereka pelayanan, mereka menggunakan PL. Yang kita harus garis bawahi, mereka menggunakan PL. Bagaimana mereka mengerti tentang kristologi dalam PL? Itu luar biasa loh. Ya, Kristus kan belum datang, tapi Kristus kan sudah ada di dalam perjanjian lama. Dan itu Yesus katakan sendiri ketika dia berhadapan dengan tokoh-tokoh Yudaisme di Yohanes pasal 4 kan, yang pasal 4 ayat 30 pasal 5 ya atau pasal 4 ya, ya, yang Yesus katakan kamu menyelidiki kitab suci, kitab suci tapi kitab suci menulis tentang aku tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Itu kan PL. Oh, pasal 5 ya. Ya, pasal 5. Ya, kita sudah pernah baca, bolak-balik dibacain. Tapi ini memang penting. Jadi pada waktu Yesus seperti ini kan belum, Yesus datang, Alkitab belum ada, PB khususnya. PL sudah ada karena 400 tahun sebelum dia datang. Nah, dan Yesus bicarakan itu, ya, bahwa orang-orang Yudaisme itu, orang Yahudi beragama Yahudi, mereka selidiki kitab suci. Dan Yesus katakan dengan jelas bahwa kitab suci itu berbicara tentang aku. Jadi artinya orang-orang di bawah abad keempat sebelum PB lengkap, mereka menyelidiki tentang kristologi, tentang soteriologi, tentang pneumatologi, ya yang teologi sistematika, mereka tidak selidiki dari PB loh. Itu dari perjanjian lama. Saya mau jelaskan yang ini ya. Ini penting ya, PL penting bagi orang Kristen mula-mula. Saya menjelaskan ini. Tapi saya ambil dari PB. Jadi PL menyoroti PB. Sorry, bukan. PB menyoroti PL. Khususnya Yesus. Yesus menyoroti PL. Ya, dia bicara tentang kamu memiliki kitab suci. Kitab-kitab suci. Maksudnya kitab-kitab suci itu kan, apa itu? Maksudnya kitab-kitab suci dalam PL. Yang diselidiki oleh orang-orang Yudaisme. Dan kitab suci yang mereka selidiki itu, ya itu perjanjian lama. Itu membicarakan tentang aku. Wah ini kan, kita Alkitab sudah lengkap, kadang kita nggak bergairah untuk belajar. Orang-orang di zaman abad-abad awal itu di bawah abad keempat ya, abad keempat, abad tiga, abad kedua, itu luar biasa mereka. Mereka itu pembelajar yang apa ya, yang konsisten, yang serius, peneliti yang hebat-hebat mereka. Mereka punya pemahaman kristologi yang begitu luar biasa, pemahaman soteriologi yang begitu hebat. Padahal PB belum ada loh. Karena PL sudah bicarakan tentang Yesus. Yesus dan karyanya. Dan mereka tahu itu. Kita malah sudah lengkap, kadang kita nggak ngerti apa-apa. Ya, ini menjadi motivasi kepada kita untuk belajar. Apalagi kita hidup pada waktu Alkitab sudah dikanonkan. Ya, sudah lengkap pengkanonan PLPB selesai. Kita hidup di masa sekarang ini. Tapi orang-orang pada abad-abad awal kan nggak lengkap. Tapi cara belajarnya sehingga mereka menangkap apa maksud tulisan di dalam perjanjian lama tentang Kristus. Baik itu yang saya sering katakan itu ya, tentang apa nubuat ya, tentang apa nih tipe. Mereka selidiki itu ya, ada gambaran, ada deskriptif ya. Ya, contohnya banyak yang terkait dengan masalah soteriologi tentang keselamatan, yang terkait dengan Kristus. Dan dia berinkarnasi untuk berkarya menyelamatkan orang berdosa. Itu sudah ada semua di PL dan mereka tahu. PBL belum lengkap. Nah, ini kan tambah ya ini ya. Karena PL menjelaskan tentang jalan keselamatan yang pada akhirnya akan digenapi dalam Kristus. Itu yang saya katakan tadi kan. Saya belum saya orangnya gitu ya, karena suka menggali dan menjelaskan, saya baca bagian tertentu yang saya anggap penting. Saya menggali itu, padahal kemudian kelanjutannya itu menjelaskan tentang yang saya sudah bicarakan di awal.
Itu kan. Tadi saya hanya membaca PL penting bagi orang Kristen mula-mula. Dan saya batasi orang Kristen mula-mula di abad keempat ke bawah. Ya, tahun 400 ke bawah. Karena eh, Alkitab PB sudah disahkan pada tahun 397 pada Konsili Kartago. Nah, tapi kemudian lihat, dijelaskan di sini ya, PL menjelaskan tentang jalan keselamatan. Tadi kan saya bicara tentang soteriologi dalam PL. Dan kalau kita bicara soteriologi dalam PL, itu pasti terkait dengan kristologi. Karena yang datang menyelamatkan kan Kristus. Ini menjadi menarik. Ya. Nah, penggenapannya belum, tapi ini dikatakan di PL menjelaskan tentang jalan keselamatan yang pada akhirnya baru bicara tentang jalan keselamatan. Pada akhirnya digenapi dalam Kristus. Digenapi ini mana? PB. Yesus datang. Waktu itu juga PB belum ada. Digenapi. PB belum. Nanti kita lihat perjanjian baru itu kapan sih selesai? Ya. Oh, perjanjian baru itu Konsili Kartago. Ya. Itu baru abad keempat baru selesai di Konsili Kartago. Waktu zaman Yesus, Yesus bicara tentang perjanjian lama, tentang soteriologi dan kristologi, itu dia menjelaskan kepada para Yudaisme yang anti Kristus pada zaman itu. Dia membicarakan itu. Dan lihat, jalan keselamatan ini sudah dijelaskan di PL. Yang pada akhirnya akan digenapi dalam Kristus. Jadi lihat tuh cara kerja Allah ya. Sebelum rencana dia itu diwujudkan, ribuan tahun sebelumnya sudah dibicarakan. Dan tidak ada yang dibicarakan itu di dalam perjanjian lama yang tidak tergenapi. Itu kan antitipe ya. Kalau tidak tergenapi itu bahasa kita. Itu bahasa sehari-hari tergenapi. Tapi bahasa teologinya itu kan antitipe. Jadi PL itu tipe, di PB itu antitipe. Antitipenya selalu persis atau tidak meleset dari tipe. Ini saya hanya mau jelaskan ini ya. Keselamatan yang pada akhirnya akan digenapi dalam Kristus. Ini digenapi itu kan antitipe. Semua simbol-simbol tentang dia di PL. Semua ada tentang dia. Semua tergenapi. Ya, dalam Kristus. Dan memberikan contoh-contoh tentang laki-laki dan perempuan. Nah ini semua ya. Yang mempercayai janji Allah ya. Bahkan ketika mereka melihat janji itu digenapi dalam masa hidup mereka. Ketika mereka masih hidup. Ya, jadi kita lihat ini. Nah, sekarang saya pindah aja ya. Origen sebelum Kristus datang. Ya, sebelum Kristus datang, Origen sudah ada. Ya, tidak selalu mungkin untuk membuktikan ya bahwa kitab suci kurang diinspirasikan oleh Allah. Ini pada zaman dia. Tidak selalu ini dikatakan ya, tapi ada. Tetapi ketika ia datang, ia memimpin orang ini ya ke dalam seluruh ya orang, kalau tidak mungkin telah mencurigai hukum Taurat dan mencederai ini ya, bukan mencurigai, mencederai hukum Taurat dan kitab para nabi sebagai bukan ilahi ya. Jadi ini Origen. Jadi ini orang di abad-abad awal ya, sebelum Kristus datang. Origen ya, sebagaimana dikatakan Origen tentang sebelum Kristus berinkarnasi ya. Nah, untuk membuktikan kitab suci itu kunci diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tidak selalu ya dikatakan kuncinya diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tetapi ketika ia datang, ini ya, ia akan memimpin orang-orang. Siapa orang-orang yang dia pimpin? Ya penulis-penulis Alkitab maksudnya. Hmm. Kalau dia tidak pimpin maksudnya, mungkin telah mencederai hukum Taurat. Karena kan dia ada dalam hukum Taurat. Bahkan Yesus katakan, aku datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Artinya hukum Taurat itu di semua itu membicarakan tentang Yesus, hukum Taurat itu.
Dan dia datang menyempurnakan, artinya apa yang dikatakan oleh hukum Taurat itu tergenapi semua di dalam dirinya. Itu maksudnya di sini. Dan Origen ngerti itu, Origen. Wah, ya, salah satu bapak gereja mengerti itu. Ya, sehingga dia tulis. Juga bukan hanya hukum Taurat dikatakan ya, dan kitab para nabi. Ya, kalau tidak diinspirasikan Roh Kudus, itu kitab Taurat dan kitab para nabi itu disebut oleh Origen sebagai bukan ilahi. Ya. Jadi Origen punya konsep seperti itu tentang kitab suci, PL, pengkanonan. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Origen ada, apakah PL sudah sudah dikanonkan? Origen kan setelah Yesus datang, zaman para rasul, kemudian Origen muncul. Abad keberapa Origen muncul? Nah, jadi kitab PL itu sudah kan 400 tahun sebelum Masehi atau sebelum Yesus datang ke dalam dunia, PL kan sudah selesai. Sekarang Origen lihat itu tentang hukum Taurat dan para nabi, itu kalau tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus, itu bukan kitab yang sifatnya ilahi. Itu maksudnya penekanan dia. Jadi dia melihat tentang kitab Taurat dan kitab para nabi. PB belum ada, tapi Origen sudah berteriak tentang kristologi. Dia sudah meyakini bahwa seluruh hukum Taurat, seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi itu berdasarkan inspirasi Roh Kudus. Padahal Roh Kudus belum ada zaman itu. Roh Kudus turun pada tahun 33 kan? Hari Pentakosta itu kalau kita lihat dari segi time ya, dari segi waktu, itu kan tahun 33. Origen, waktu zaman Origen, setelah Yesus, apakah Roh Kudus sudah turun? Sudah. Sorry ya, Roh Kudus sudah turun tahun 33. Ya, jadi sebelum abad pertama, masuk di dalam kategori abad pertama. Tapi kan jauh, tahun 33, satu abad kan 100 tahun. Kita harus tahu itu ya, satu abad kan 100 tahun. Jadi Origen berbicara, itu Roh Kudus sudah turun. Dan Roh Kudus pasti ada dan bekerja dalam Origen. Tapi yang menjadi masalah, apakah ketika Origen berbicara, PB sudah ada belum? Ini kalau kita mau belajar kayak gini ya, pengkanonan. Ini saya tidak dapat waktu saya kuliah dulu di biologi. Ya, harusnya ini di kelas MTH diberikan ini di biologi model kayak gini, ini di kelas MTH. Kalau di biologi yang di STH itu berikan pengantar aja dasar-dasarnya. Ya. Tapi kalau sudah sampai sedalam ini, sudah dikaitkan dengan para bapak-bapak gereja, itu sudah kelasnya MTH. Bahkan ke kuliah ke DTH kita masih bisa memperdalam lagi ini biologi. Ini menjadi menarik. Maksudnya mengapa saya katakan gini? Supaya kita tidak berhenti dan rasa puas. Saya sudah dapat biologi kok waktu di S1. Loh, kalau di S1 hampir tidak sentuh bapak-bapak gereja ini. Ya, penjelasannya tidak sampai seperti ini. Tapi kalau sudah di MTH bisa sampai sedalam ini. Tergantung dosennya pasti ya. Kalau dosennya punya banyak referensi, dia banyak baca buku, pasti dia bisa mengajar selengkap mungkin kepada seluruh mahasiswa yang ikut belajar. Nah, dan kita lihat di sini ya. Jadi saya agak menekankan di sini dan sangat hati-hati karena bisa salah. Ini kan masalah waktu. Dan tadi saya kaitkan, Mbak, ini waktu ini terkait dengan pengkanonan ini waktu Kairos. Artinya waktu Tuhan, semua memang waktunya Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat tuh waktu Kairos, Kronos, ya, Ion, itu kan tiga waktu itu berbeda-beda. Dan Kairos itu waktu spesial, waktu khusus. Seperti umpamanya saya tanya, Pak Iwan kapan bertobat? Umpamanya saya tanya. Ada Pak Iwan ya, dengar ya. Iya, Pak.
tahun Kapan 2000, kira-kira Pak Iwan bertobat? tahun 1085, Pak. 85, 1985 ya? 1985, Pak. Oh iya, iya. Kalau Pak Iner, wah Pak Iner sudah umur. Kapan kira-kira bertobat? Masih ingat? Baru kemarin. Baru Sekarang saya kemarin. sudah, oh ya, saya sekarang sudah usia 62. Saya bertobat itu Sama. usia Hmm. 15 tahun lebih. Dan saya ingat sekali di memori bahwa saya bertobat pada waktu khotbah Pak Pendeta Stephen Tong. 3 hari di kota Manado. Saya bertobat di lapangan sepak bola namanya lapangan Tikala. Masih ingat? Maksudnya itu maksudnya saya menjelaskan waktu Kairos itu. Jadi waktu Kairos untuk kita, saya dengan Pak Iwan aja 85. Saya usia 15 tahun lebih. 15 tahun lebih saya kelahiran 62 Agustus. Kemudian ke depan 15 tahun. Itu masih tahun berapa itu bertobat? Ya. Jadi ya itu waktu Kairos untuk saya untuk bertobat, waktu Kairos untuk Pak Iwan untuk bertobat beda-beda. Nah, saya sekarang kaitkan dengan Origen. Dia membicarakan tentang Alkitab khusus PL. Makanya saya di atas katakan kan orang-orang pada pada bapak-bapak gereja abad-abad awal, mereka paling banyak berorientasi ke PL. Nangkap ya? Halo Bapak Ibu, nangkap maksud saya ya? Iya, Bapak nangkap. Di sini sangat sangat berhati-hati kalau keliru bahaya. Bahaya. Jangan kita apa orang-orang kalau di orang Jawa ini katakan hantam kromo, artinya mengeneralisasi apa secara umpamanya Origen mengerti sampai di Perjanjian Baru sudah lengkap. Padahal lihat Origen ini, ya itu dia lebih ke Taurat dan Kitab para Nabi dan dia yakin bahwa itu diinspirasikan oleh Roh Kudus dan Origen sudah menerima Roh Kudus sebagai orang percaya pada zaman dia. Jadi Origen sudah menerima Roh Kudus ada di dalam hidup Origen. Roh Kudus memberikan potiso, iluminasi ketika dia belajar hukum Taurat dan kitab para nabi sehingga dia mengerti bahwa Alkitab itu diinspirasikan, khususnya kitab PL, Perjanjian Lama. Ya, oke, saya loncat ya. Bahannya banyak ini. Ya, orang Kristen mula-mula percaya bahwa meskipun kitab Ibrani, kalau bilang kitab suci Ibrani ini PL ya, kalau ada kata ini ya, kitab suci Ibrani, PL. Kadang-kadang berbicara tentang Kristus. Kadang-kadang, tidak semua. Karena harus mengerti tipe antitipe. Kita zaman sekarang, kita bicara ke belakang, kita tahu apa itu tipe antitipe. Apakah pada zaman dulu mereka tahu istilah tipe antitipe? Belum tentu. Ini perkembangan bahasa. Ya kan? Ini perkembangan bahasa. Jadi kita harus mengerti itu. Ya. Jadi lihat orang Kristen abad-abad awal ini bapak-bapak gereja ya. Nah, mereka mengerti kitab suci Ibrani artinya PL. Mereka kadang-kadang berbicara tentang Kristus secara terbuka. Ya, jadi zamannya kan berbeda dengan zaman sekarang. Kristen abad awal, kira-kira orang Kristen dalam situasi apa dan kondisi apa? Sejak Kisah Rasul itu kan terjadi diaspora. Ya, jadi orang-orang Kristen itu kan ditekan habis-habisan pada zaman itu. Kemudian masuk di dalam kehidupan bapak-bapak gereja. Itu John Damaskus aja itu ditangkap dia masuk penjara itu abad ke-7. Tangannya dipotong itu sama sama kaisar. Sama khilafah itu. Karena dia dikerjain sama Kaisar Leo yang ke-8 itu. Difitnah. Dipotong tangannya. Itu dia teolog besar dan seorang apologet yang besar. Tapi Tuhan buat mujizat. Tangannya bisa nyambung loh yang putus. Nah ini contoh aja. Karena saya kan baru selesai ngajar tentang John of Damascus ya. Ya, bagaimana dia berapologet.
Itu harganya tangannya loh dipotong. Itu dia hidup pada abad ke-7, John of Damascus. Jadi PB baru selesai dikanonkan. Hanya 200-an, hampir 300 tahun lah ya. Dia sudah belajar PL dan dia sudah belajar PB ini John Damascus. Dan dia hidup di tengah-tengah tekanan yang luar biasa di Bizantium itu. Karena dikuasai oleh mereka, oleh M. M ya, saya pakai inisial M atau I. M Muslim, I Islam. Soalnya kalau saya terlalu keras, nanti orang dengar yang lewat dengar, saya bisa dijemput. Jadi pakai inisial ya. Nah, jadi lihat mereka ini dalam situasi seperti ini, mereka dalam situasi tekanan yang luar biasa, sehingga lihat ya, mereka dikatakan kadang-kadang berbicara tentang Kristus. Jadi mereka harus benar-benar wise. Jadi membicarakan tentang siapa Yesus itu juru selamat, Kristus yang diurapi, mereka tidak obral. Enggak, enggak sembarang berbicara. Kenapa? Karena sikonnya menegangkan. Mulai dari Kisah Rasul itu kan sikonnya menegangkan. Orang itu kan terjadi diaspora. Terus sampai di abad-abad awal, lihat sampai John Damascus dipotong tangannya. Ya, tangannya dipotong sebelah kanan kalau nggak salah, dipotong itu putus karena dia difitnah, karena dia seorang teolog, karena dia seorang apologet. Ya, tapi cara berapologet pada zaman awal-awal ya, bapak-bapak gereja, termasuk John Damascus itu, cara berapologet tidak seperti hari ini. Mereka melalui menulis. Ya, mereka lihat konsep orang agama M, agama I. Nah, kemudian mereka untuk mengcounter itu berapologet, mereka buat tulisan. Nanti di sana balas, pakar mereka balas, baru bapak-bapak gereja ini balas lagi dengan tulisan. Kan belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan era YouTube, beda beda jauh. Betapa capeknya itu ya, harus nulis, tidak boleh salah tafsir gitu. Tapi mereka lakukan itu untuk berapologet. Ini dahsyatnya ya. Dan semua apologet mereka biblical. Artinya biblical, artinya mereka menggunakan kitab yang sudah dikanonkan. Tapi lihat mereka sangat wise ya. Mengapa wise? Kadang-kadang berbicara tentang Kristus secara terbuka. Karena Sikon tidak mengizinkan untuk sembarangan bicara. Sudah dikuasai oleh M dan I. Ya. Byzantium yang tadinya Kristen aja hancur kekristenannya. Khilafah masuk. Pemerintahan diambil alih oleh mereka di Bizantium. Itu pusat kekristenan loh. Kita kadang harus belajar apa itu Konstantinopel. Itu kota-kota penting loh. Ya. Konstantinopel ada di mana? Bizantium ada di mana? Itu kota-kota kenapa ditulis oleh pakar. Di buku-buku teologi banyak ditulis itu. Hippo itu, Agustinus ya, itu kan dari Hippo. Ya. Kenapa Hippo itu? Itu kan daerah Afrika. Jadi rupanya Injil itu sampai di Afrika. Kekristenan itu sampai di sana. Menguasai sana. Di Syria. Iya kan? Damaskus itu kan Syria. Sekarang. Itu dulu pusat kekristenan. Mesir itu. Sekarang habis. Ya. Oke terus ya. Kalau terlalu tekan itu nanti ya. Ya. Lebih sering Alkitab berbicara dalam tokoh-tokoh dan alegori-alegori yang menyembunyikan dia. Dia ini besar ya. Jadi tokoh-tokoh tertentu maksudnya ya. Jadi firman Tuhan itu berbicara melalui tokoh-tokoh tertentu yang ada di dalam PL. Saya tambahkan ini ya. Bapak Ibu harus mengerti ya. Umpamanya Yakub itu namanya menjadi apa? Israel ya. Yakub kan dia menjadi Israel. Bahasa Ibrani kan Yisrael di belakang. Yisra, kemudian ada El. El itu kan menunjuk kepada Allah, tapi jamak. Ya, bukan Eloah, tapi El. Eloah, Elohim itu jamak kalau belajar benar bahasa Ibrani. Ya. Yakub diubah namanya menjadi Israel. Abram sebelum dia bertobat namanya Abram.
diubah menjadi apa? Abraham. Kata Daud itu dari bahasa bahasa Yunani itu kan hanya konsonan. Bahasa Ibrani, sorry, bukan bahasa Yunani. Ibrani ya, Daud. Itu dalet, waw, dalet. Itu angka 12 tuh. Kalau dijumlahkan 12. 14, sorry, bukan 12, 14 ya. Jadi Daud, ya, Yesus itu anak Daud. Matius pasal 1, anak Abraham. Nanti Bapak Ibu terus baca tuh Matius pasal 1 di bagian ayat yang terakhir-terakhir itu ada angka 14, 14, 14, 3 kali. Dan kata 14 itu keturunan 14, 14, 14, itu 3 kali itu nyangkut ke nama, makanya itu Alkitab tidak selalu ditulis di dalam kronologi yang teratur. Sekarang saya tanya, Matius 1 ayat 1 apa nggak salah ya? Kalau secara kronologi dia salah. Kenapa? Matius tulis, Yesus anak Daud, anak Abraham. Kalau secara kronologi, siapa lebih dulu lahir? Abraham atau Daud? Abraham. Abraham kan? Tetapi kenapa ditulis Daud duluan? Itu menekankan, secara teologis menekankan apa? Itu sangat menarik. Kemudian Daud itu dari kata konsonan Ibrani, dalet, waw, dalet. Jumlahnya itu jadi 14. Itu kan apa? Eh, konsonan itu kan bisa dia kemudian menjadi angka. Ya, 14, 14, 14. 3 kali itu 14 dari kata nama Daud. Sekarang umpamanya nama Amos. Amos itu artinya apa? Itu punya makna teologis nama-nama orang di Perjanjian Lama itu. Nama Yesaya, nama Yehezkel, ada L di belakang ya. Yesaya itu apa artinya? Ada makna teologis yang begitu dalam. Tapi kadang kita lewati itu. Pengkhotbah sering lewat. Kalau kita yang pembelajar ya, ketika mau ditugaskan berkhotbah, bagi saya nggak akan lewat itu. Kalau lihat ada nama, saya harus jelaskan. Di PB Simon menjadi Petrus, berubah nggak? Iya kan? Saul menjadi Paulus. Apa artinya Saul? Apa artinya Paulus? Apa artinya Simon? Apa artinya Petrus? Oh, itu menarik. Maksud saya sedang menjelaskan ini tokoh-tokoh. Ya, berbicara dalam tokoh-tokoh tertentu seperti Abraham, ada Salomo. Salomo ada artinya loh, ya. Ada Ayub, ada artinya semua. Ya, ada nabi-nabi. Nah, tokoh-tokoh kan itu para nabi, pemimpin-pemimpin di Israel, itu kan punya arti semua. Ya, tokoh-tokoh itu di balik nama tokoh-tokoh itu tersembunyi tentang Yesus, terkait dengan Yesus. Nama tokoh-tokoh itu. Menarik ya? Menarik kalau kita belajar gini ya. Ya. Dan alegori-alegori yang menyembunyikan dia. Jadi di balik nama tokoh-tokoh. Kemudian ada hal-hal yang bersifat alegori. Di mana membicarakan tentang dia. Dari orang-orang buta secara rohani. Ya, supaya orang-orang tidak ngerti buta ya. Seperti contohnya Yesus berbicara di dalam Matius pasal 13 tentang Basilea Uranon. Nah, coba kita baca lah. Ini perbandingan ya, karena ini tidak ada ayat di sini. Saya yang sering harus tambah ayat ya. Bapak Ibu mungkin bisa catat, tapi nanti ini saya kirim. Saya lupa kirim ya yang kemarin-kemarin. Sudah ada lengkap, saya kirim dalam bentuk PDF di grup aja. Nanti saya kirim kristologi di grup, tapi maaf kalau kristologi yang saya bahas itu penuh bahasa Yunani. Tritunggal. Itu penuh bahasa Yunani, membahas tentang Tritunggal. Sudah ada di saya. Matius pasal 13. Mau jelaskan di sini. Sehingga walaupun orang pada zaman itu bertemu dengan Yesus, tapi mereka tidak akan mengenal Yesus seutuhnya. Kalau tidak disingkapkan. Nah sekarang contoh tentang Basilea Uranon, kerajaan Allah. Matius 13, ayat yang keberapa ya? Nah, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Tolong baca. Matius 13.
Ini kata menyembunyikan saya mau jelaskan di sini ya, terkait dengan Matius 13. Menyembunyikan dia huruf besar dari Kristus di sini dari orang-orang buta. Orang-orang buta maksudnya apa? Buta apa? Matanya tidak, kerohaniannya buta. Buta secara rohani, ya. Tetapi menyatakan rahasianya, ya. Dari nama orang-orang orang tokoh-tokoh itu ada rahasia yang terkait dengan Kristus. Nah, sekarang tentang Uranon. Mari baca ya, Basilia Uranon. Tolong baca Matius Matius pasal 13 ayat Matius 10 11. Matius pasal 13 ayat 10 sampai 13. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Hmm, Karena karena siapa sudah yang sampai di mempunyai." situ aja, Kri. Oh, 11 saja, Dua, Pak. dua ayat itu. Coba Ya. mundur ya. Sekarang baca ayat yang ketiga. Mundur. Sekarang ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Oke. Sampai di situ aja. Lihat ya, di ayat yang ketiga ia mengucapkan banyak perumpamaan. Mengapa dia katakan perumpamaan? Yesus memakai perumpamaan di dalam menjelaskan tentang Basileia Uranon, kerajaan sorga ya. Kalau kerajaan Allah itu Basileia Tauteon. Ada Theo di situ dia, tapi dia pakai tou karena di depan itu kata sandang. Tou. Jadi akhirannya harus on. Nah, kalau kita belajar itu ya, kalau kita sampai belajar bahasa Yunani lebih dalam, kita akan mengerti. Oh, itu kata benda kata dikaitkan dengan kata sandang. Ada tou, dia tidak theos, tapi berubah karena di awalannya ada tou. Maka dia di akhirannya dari nama yang terkait itu akhirannya jadi on. Jadi tou theon, ya, Basileia Tauteon. Jadi kerajaan Allah. Nah, tapi di sini kerajaan sorga. Jadi Yesus bicara kerajaan sorga dalam bentuk perumpamaan. Siapa yang ngerti? Nah, murid-murid tanya atau ayat 10, ya, datang murid-murid bertanya, "Mengapa engkau berkata-kata dalam perumpamaan?" Nah, Yesus jawab ayat 11, "Kepadamu," artinya kepada murid, ya, diberi karunia, didomi itu karunia ya. Dia tidak menggunakan grace atau dia kata grace dari bahasa Yunani ya. Ini saya ya ada bahasa Yunani kadang karunia itu ada dalam dua kata. Seperti kebenaran itu ada dalam dua kata ya. Satu aletheia, satu dikaiosune. Kalau di terjemahan tidak jelas, tapi kalau di dalam teks asli itu jelas ya. Dan kita harus bisa bedakan. Sama-sama kebenaran. Nah, sama seperti yang ini, karunia ini ya, gift pemberian. Di sini menggunakan didomi. Dia tidak menggunakan apa ya, itu grace. Aduh, ini saya error ya. Ada satu kata ya, karis. Aris, Pak. Aris. Karis itu dia menjadi grace. Ya, diberikan. Nah, tapi menggunakan kata didomi ya. Kepadamu diberi karunia. Untuk apa? Mengetahui rahasia kerajaan sorga. Kepada murid, rahasia. Bahasa Yunaninya mysterion. Kamu mengetahui, tahu. Apakah kata tahu di situ atau mengetahui pakai ginoska atau ida? Harus hati-hati. Kalau saya kan orang di bidang bahasa juga, toh ngajar bahasa cukup lama. Jadi saya hati-hati kadang ini ya. Dia menggunakan ginosko atau ini kata tahu di sini, ini menggunakan kata ginosko. Dia tidak menggunakan kata oida. Artinya menekankan bahwa murid-murid itu bukan hanya di dalam tingkat mereka mengerti secara teori tentang kerajaan sorga, tapi mereka mengimani bahwa kerajaan sorga itu ada dan mereka alami kerajaan sorga itu. Ya, jadi sehingga pakai ginosko, mengetahui rahasia. Jadi kerajaan sorga itu rahasia. Tapi kepada murid dibukakan, diberitahu, disingkapkan supaya mereka tahu dan mereka alami itu. Nah, kemudian pakai kata peralihan di sini ya. Tetapi
kepada mereka tidak. Siapa tuh mereka di situ? Yudaisme. Orang-orang Yahudi, tokoh-tokohnya itu yang ahli Taurat. Walaupun mereka belajar Taurat, tapi mereka nggak ngerti tentang rahasia kerajaan sorga. Karena mereka tidak diberi karunia. Menarik. Jadi kalau nggak diberi karunia, ini orang-orang tetap buta secara rohani. Termasuk ini contohnya. Ahli-ahli Taurat ini tetap buta. Nggak ngerti rahasia kerajaan surga. Apalagi Yesus menggunakan perumpamaan. Sengaja digunakan perumpamaan. Supaya rahasia itu dia menyembunyikan. Ini di depan ini ya, kalimat ini ya, kata ini ya. Tokoh-tokoh dan alegori-alegori yang menyembunyikan. Artinya dia sembunyikan. Kalau dia sembunyikan berarti itu tetap menjadi misteri. Kalau dia singkapkan, dia bukakan karena diberi karunia, itu mereka bisa paham, mereka bisa ngerti. Oke ya, saya jelaskan pelan-pelan gitu ya. Itu Origen. Nah, sekarang kita loncat ke Irenaeus. Tidak ragu-ragu membawa anak-anak Allah tersisip di mana-mana dalam tulisan Musa. Origen bicara PL lagi. Irenaeus. Kemudian Origen lagi ya, melanjutkan lebih jauh ya, merujuk pada batu karang yang Musa pukul di padang gurun. Tahu ya peristiwa itu ya, Masa dan Meriba ya, perjalanan orang Israel di padang gurun itu ya. Kemudian tiba di dan Masa dan apa itu ya, yang kering kerontang itu di padang gurun. Nah ini Origen kaitkan itu batu karang yang Musa pukul ya, dan menggaungkan kata Rasul Paulus mengenai subjek ini. Paulus katakan apa? Nah, ini masih Origen. Jika pembaca Musa menggerutu melawan dia, dan jika huruf dari hukum Taurat mengganggu dia, karena begitu sering, tampak, tampak ya, ini bukan N, tampak tidak berarti. Ya. Jadi ini lihat, Origen berbicara tentang Musa, batu karang. Sekarang Origen kaitkan tentang batu karang Musa dan batu karang Rasul Paulus. Jadi menarik. Ya. Dan batu karang yang tadi Origen katakan di Musa itu rupanya di dalam Paulus itu dijelaskan di PB. Ini Origen ya. Nah, batu karang itu adalah Kristus. Halo? Rupanya batu karang yang ditulis oleh Paulus itu harus nyangkut kepada batu karang yang ditulis oleh Musa. Jadi kita lihat sekarang dalam pengkanonan. Ini kan kita lagi belajar kanon dalam sejarah. Dalam Origen. Origen belajar tentang kanon PL. Dan dia melihat tentang simbol dari batu karang yang dipukul oleh Musa. Kemudian Origen berbicara tentang perjanjian baru, tentang Rasul Paulus, tentang Kristus adalah batu karang. Dan kemudian dua yang sudah dikanonkan ini kemudian diintegrasi menjadi satu. Artinya Origen mengakui kanon PL dan kanon PB. Dan kanon PL dan kanon PB ini membicarakan fokusnya kepada Kristus. Di sini dia berikan contoh tentang batu karang. Batu karang zaman PL, peristiwa di padang gurun terkait dengan Musa, dan batu karang di dalam teologi Paulus, ajaran Paulus. Halo? Ini dua, ini dikaitkan antara pengkanonan PL dan pengkanonan PB. Artinya apa? Untuk kita mengetahui pengkanonan di dalam perjanjian baru, kita harus baca yang di kanon perjanjian lama. Jangan-jangan yang antitipe, yang penggenapannya ada di dalam perjanjian baru, itu ada tipenya di dalam perjanjian lama. Dan Origen mengerti itu. Jadi menarik. Kita belajar seperti ini menjadi menarik. Ya. Nah, jadi dia bilang batu karang Musa dan batu karang yang Paulus katakan itu adalah Kristus dan membawa kepada batu karang itu sehingga dapat diminum darinya dan memuaskan dahaganya. Jadi
puas. Air yang keluar dari Kristus itu memuaskan kita. Ya, apa air yang mengalir itu? Nah, itu Yohanes pasal 7 ya. Itu dipakai simbol, bahasa simbolik. Yohanes 7 ayat berapa ya? 39 ya. Coba kita lihat supaya saya tidak salah lagi. Kalau kan di sini nggak ada ayat, kita yang harus cari ayat. Jadi tugas kita cari ayat. Yohanes pasal 7 ayat berapa ya? Yang mengalirlah aliran oh iya betul Yohanes pasal 7. Tapi ayat yang ke-30 berapa? 37 sampai 39. Tolong baca. Saya mau jelaskan tentang memuaskan dahaga. Kalau yang di Musa sana, di padang gurun, Musa pukul, air itu memuaskan dahaga secara fisik. Tapi Paulus kemudian ini secara teologis. Tapi yang secara fisik itu merupakan tipe. Secara teologis itu antitipe. Nah, coba baca sekarang, batu karang. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Silakan. Yohanes Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, itu menarik kan? Ya, tentang air toh ini. Air yang tadi dipukul di zamannya PL oleh Musa di padang gurun itu simbolnya tentang Kristus. Dan itu Yesus jelaskan, itu kemudian Yesus mengirim Roh Kudus di sini. Aliran air, aliran ya. Aliran-aliran air hidup itu dari dalam hati ya. Kitab suci katakan ayat 39, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi bukan air biasa. Kalau di zaman Musa itu mereka butuh air karena di padang gurun. Mereka sudah kering kerontang di Masa dan Meriba. Maka Musa pukul batu itu sehingga air mengalir. Mereka semua satu bangsa minum dari air di padang gurun itu. Dari batu karang. Tapi batu karang itu hanya tipe, hanya simbol. Kemudian itu oleh Paulus kembali dibicarakan. Dan itu maksudnya Yesus. Yesus yang kemudian katakan bahwa akan mengalir aliran-aliran air hidup yang dimaksud itu Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu air? Bukan. Roh Kudus itu pribadi. Yesus menggunakan bahasa simbolik. Hati-hati saya menjelaskan ini. Ya. Jadi Roh Kudus dikatakan air hidup, ya, mengalir dari dalam hati kita ya. Tapi pada waktu itu Yesus belum datang. Ya, kalau di dalam ada perbedaan antara apa? Kalau kita belajar tentang Roh Kudus itu filekui itu tentang konsep Roh Kudus, doktrin tentang Roh Kudus di dalam Ortodoks dan doktrin dalam Roh Kudus di dalam khususnya teologi Lutheran atau teologi Reform, teologi Calvin Lutheran itu beda ya. Karena yang dari apa filekui itu tentang Roh Kudus itu keluar dari Bapa, itu ortodoks. Kalau di dalam Protestan atau di dalam Injili itu keluar dari Bapa dan Anak. Itu ada perbedaan. Ya, saya sudah baca tentang filekui itu ya, sudah pelajari tentang filekui. Itu menjadi perdebatan juga itu tentang filekui. Ya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi kanon di PL dikaitkan dengan kanon PB. Kanon PB di sini menurut Origen itu menggenapi, menyempurnakan kanon yang ada di PB. Ya, dipukul. Nah, ia mengeluarkan aliran-aliran perjanjian baru. Menarik. Ya. Sampai di sini ada yang mau tanya atau mau berikan masukan?
Mau share? Iya, dua toh, timur dan barat. Sebelum Protestan sudah muncul. Tapi kemudian itu Luther lebih menekankan itu. Jadi Reform lebih menekankan itu. Kadang Injili juga sudah hilang itu. Saya baca bukunya kok. Ada beberapa buku yang saya baca tentang masalah filioque itu. Itu jadi sangat-sangat menarik. Dan saya tahu itu saya sudah lihat apa Pak Diki jelaskan itu semua. Saya sudah lihat dari segi aspek historis, ya itu setelah terjadi skisma itu timur dan barat. Nah, itu terjadi skisma. Tapi kemudian setelah reform muncul, itu skisma pertama ada skisma kedua, toh. Skisma kedua itu yaitu terjadi di Katolik, di mana Luther memisahkan diri. Kemudian lahirlah Protestan. Nah, itu kan. Dan tetap membawa paham bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak. Itu filioque. Nanti kita belajar tersendiri, tapi bagus Pak Anton sudah beri share masukan itu sangat penting ya. Itu pengembangannya kemudian lebih dipertegas di dalam reform ya tentang masalah filioque itu. Ya ada dalam sejarah itu. Ya. Oke, nggak ada yang beri masukan, sudah ngerti ya dalam aliran mengeluarkan aliran-aliran perjanjian baru. Wah, menarik ya. Origen ini. Nah, sekarang kita lihat ke Tertullianus. Ya, menafsirkan ya, dia katakan dibutuhkan untuk menafsirkan Alkitab dengan tepat. Jadi nggak boleh sembarang tafsir Alkitab. Sekarang saya lihat orang sembarang aja tafsir Alkitab. Mengerikan sekali ya. Paling banyak bidat itu lahir soal penafsiran. Oneness itu soal penafsiran. Alkitab kan harus ditafsir. Itu dia tafsiran itu dia dikatakan heresi itu artinya kan menyimpang atau keluar sama dengan kereta api yang ada relnya. Kalau kereta api itu keluar dari rel itu kan celaka, kecelakaan besar kalau kereta api keluar dari rel. Itu heresi itu artinya menyimpang keluar dari rel. Rel apa? Itu rel penafsiran. Harusnya penafsiran Alkitab tidak boleh bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Tapi kalau orang tafsirkan di dalam presuposisi dia, ini jadi masalah. Jadi presuposisinya bukan biblikal, walaupun pakai Alkitab. Tapi presuposisinya itu presuposisi sang pembicara atau sang pengkhotbah. Dan itu sangat jelas ditulis oleh Paulus yang berkali-kali saya ngomong dan saya tidak akan berhenti ngomong. Karena lihat ya, ya, ini dikatakan ini ya. Nah ini yang saya katakan menafsirkan Alkitab tidak boleh sembarang. Nah ini Tertullianus bicarakan itu. Tema utama dari Tertullianus, the perception of heretic. Bidah. Persepsi dari bidah. Bidah atau heresi atau bidat. Ini masalah interpretasi, penafsiran. Orang jadi bidat karena tafsir. Dia menggunakan Alkitab. Kemudian dia tafsir keliru Alkitab. Bidat dia. Oneness. Apalagi yang terakhir ini ya. Apa? Saya anjurkan Bapak Ibu. Ya ini anjuran ya. Kalau mau mengerti tentang apa Pak Anton ini? Kristen progresif. Mau mengerti utuh ya. Beli bukunya, sudah ditulis oleh beberapa hamba Tuhan. Ya, mereka dosen-dosen. Ya, ada Pak Deki, ada beberapa teman beliau, itu bukunya termasuk murah, 150.000. Bisa hubungi Pak Anton, kan Pak Anton ada di grup, cari nomor HP, nanti Pak Anton yang koordinir. Saya dengar itu 150.000. Jangan lihat uangnya 150.000, lihat isinya yang mahal. Karena menjelaskan tentang kekeliruan Kristen progresif. Itu Kristen progresif itu juga karena penafsiran. Jadi lihat yang dikatakan
Origen di atas ini masih terkait dengan oh, ini sudah dengan Tertullianus ya, bukan Origen. Origen berbicara tentang bahaya kanon Alkitab yang sudah lengkap, kemudian heretics ditafsirkan dengan pola heretics. Dan pola heretics itu terjadi dasarnya secara teologis itu Roma 10 ayat 2 dan 3. Itu dasarnya. Mereka bukan membangun kebenaran Allah, tetapi mereka membangun kebenaran diri sendiri. Itu ayat yang ketiga. Bisa baca lagi Roma pasal 2 ayat 2 dan 3. Tetap pelayanan di ayat yang kedua. Tapi mereka tanpa pengertian yang benar. Artinya, karena tanpa pengertian yang benar, mereka bangun kebenaran sendiri. Dan itu yang disebut oleh Tertullianus itu the perception of heretics. Resep bidat. Bidat. Di zaman itu sudah banyak bidat muncul, kau. Arius bidat. Ya, masalah kristologi itu. Makanya muncul konsili Nikea. Kemarin saya tidak bisa ikut ya, ada acara besar. Itu Profesor Doktor PhD itu dari Belanda itu yang membicarakan tentang khusus tema Nikea. Berarti Pak Herman itu lagi bicara itu Nikea, profesor ini bicara Nikea, itu terkait dengan kristologi. Tapi Nikea itu muncul untuk mengantisipasi konsep dari Arius, Arianism. Arianisme itu yang merendahkan Kristus. Kristus itu bukan ilahi. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Ada penerusnya di Indonesia dari Arius. Siapa itu penerusnya? Pak Iner kira-kira tahu siapa penerusnya Arius di Indonesia? Yesus lebih rendah dari Bapa. Ya, itu bidat itu. Itu persis Arius. Arius memang sadis. Dia katakan Yesus itu manusia biasa, tidak memiliki keahlian. Bukan keahlian ya, keilahian. Ini tafsir, ini masalah tafsir dan Tertullian sudah bicara itu. The perception of heretics. Ngeri banget tuh kanon yang sudah Alkitab yang sudah dikanonkan begitu bagus dengan waktu lihat ya PL yang 1500, PB berapa ratus tahun lagi itu. Kemudian orang kita ini menafsirkan itu sudah jadi Kristen tapi main seenak dengkulnya. Tafsirannya itu waduh mengerikan sekali. Dan itu rupanya terjadi sekarang di Indonesia terjadi itu muncul itu tentang oneness itu kan sudah muncul abad-abad kedua, ketiga itu keempat. Dan itu yang dikatakan oleh Arius itu sudah diselesaikan di dalam konsili Nikea itu tentang Kristus. Tapi di Indonesia ada penganut itu. Tokohnya ada. Dan tokohnya ini orang penting, orang terkenal, punya STT, ketua sinode. Sangat dihormati banyak orang. Tetapi beda. Seperti kata ini ya. Ini dia tafsirkan kok Kristus lebih rendah dari Bapa. Berarti kalau kalau sampai keilahian Kristus itu tidak setara dengan Bapa dan Roh Kudus, itu menghina tentang Tritunggal, ajaran Tritunggal dalam Alkitab. Jadi akhirnya bukan Tritunggal, Dwitunggal. Siapa itu yang di Indonesia model seperti itu? Ada tokohnya. Bapak Ibu lihat lagi, nanti Bapak Ibu baca bukunya yang saya katakan beli aja 150.000 kok. Ya, pesan lewat Pak Anton. 150.000 tentang Kristen konservatif. Progresif, sorry, bukan konservatif, progresif. Itu kristologinya dari Kristen progresif, itu bagaimana kristologinya? Pak Iwan kira-kira sudah beli ya, sudah punya bukunya. Kristologi di dalam Kristen progresif itu bagaimana? Akar Kristen progresif dalam sejarah itu abad keberapa akarnya? Itu kita ditolong oleh beberapa teman kita. Ya, Pak Deki tulis itu ada beberapa orang ya dari STT Setia yang di Jakarta. Saya tahu nama-namanya, saya lihat penulisnya.
beli buku itu. Kalau buku bagus saya dorong Bapak Ibu beli. Kan tidak mahal, 150.000. Ilmunya itu yang mahal sekali. Kadang saya berikan kuliah, mahasiswa kan eh, ke ke kampus itu dia dapat, kalau yang onsite ya, belajar langsung kan dia dapat diktat dari dosen. Nah, dia kan harus bayar diktat, bayar bayar diktat ya ke sekolah atau ke dosen bersangkutan yang buat diktat. Nah, waktu dia bayar, kadang anak mahasiswa yang nggak ngerti, dia bilang kok diktat ini mahal, harganya kok 20.000. Kalau di fotokopi nggak sampai 20.000. Saya bilang, Kak, kamu coba pikir ya, mahasiswa. Nah, ini intermiso aja ya. Coba kamu pikir ya. Itu orang yang susun diktat, dia beli buku berapa banyak. Jadi diktat itu sudah selesai, kamu hanya lihat satu diktat. Tapi itu dari banyak referensi. Dan ketika dia mencari referensi, dia harus beli banyak buku. Harusnya lebih mahal dari 20.000, 30.000. Berapa puluh halaman itu? Atau sampai 60, 70 diktatnya, tebalnya. Tapi itu jadi diktat itu berdasarkan begitu banyak buku yang dibeli oleh dosen. Kalau kampusnya tidak menyiapkan menyiapkan perpustakaan, library-nya yang lengkap, dosennya kan harus cari buku untuk dia ngajar dan dibuat diktat. Kamu pikir murah buku? Padahal dia hanya ambil bagian tertentu dari buku, dari referensi itu. Kan tidak semua satu buku dia kutip. Hanya yang terkait dengan mata kuliah yang dia ajar. Tapi dia harus beli satu buku. Mana boleh dia dia fotokopi buku bagian itu? Kan kadang saya gitu karena pengalaman ketika saya ngajar. Waduh, ini mahasiswa kok ngomel-ngomel. Hanya uang 20.000, 30.000 ngomel. Saya bilang jangan kamu lihat jumlah halaman itu. Tapi yang kamu harus lihat bagaimana dosen itu tenaganya dia berikan membaca. Dia harus beli buku dulu, itu uang. Baru dia harus membaca. Baru dia harus ketik. Banyak kan dosen-dosen teologi tidak punya asisten untuk mengetik. Kemudian jadilah satu diktat. Lantas cara hitungnya seperti itu. Saya bilang, aduh, kamu terlalu kikir lah. Halo Bapak Ibu. Ya ini wawasan ya. Karena lihat ya, yang bahaya the prinsip perception of heretics. Ini Tertullianus sudah ngomong. Karena menafsirkan. Jadi bidat dia. Ya. Nah, ini Tertullianus ya, di mana ia mempertahankan bahwa hanya orang-orang yang diiluminasikan oleh Roh Kudus dengan dilahirkan kembali dalam Kristus dapat membaca Alkitab dengan sebenarnya. Ini Tertullianus. Tertullianus tidak ragu-ragu tentang apakah Alkitab itu. Itu adalah aturan iman yang menetapkan ya, iman dari kepercayaan dan pemberitaan Kristen. Sepanjang yang menyangkut diri Tertullianus, beritanya jelas dan koheren. Jadi Tertullianus sudah bicarakan itu, bahaya ini. Ya, Alkitab sudah dikanonkan, kita ngerti dalam sejarah. Menjelaskan tentang konsep teologi yang begitu luas, begitu dalam di dalam spesifikasi-spesifikasi ya. Ya, spesifikasi yang saya maksud itu hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan sistematik teologi. Itu ya. Tertullianus sudah jelaskan. Ya. Aturan iman ini menentukan kepercayaan bahwa hanya ada satu Allah, eka. Tapi hati-hati ya kalau saya bilang satu Allah, kemudian jangan kita jadi oneness. Cilaka ini. Oh, eka. Kalau kita hanya satu di dalam pengertian, sama seperti oneness, kemudian kita hanya katakan satu itu, satu-satunya, bukan satu dalam pengertian jamak, pengertian teologis, kita terjebak di dalam agama M atau agama I. Itu yang membuat mereka susah untuk mengerti tentang kita karena masalah Tritunggal. Tritunggal bukan tiga Allah, no. Satu, tetapi dia jamak. Jamaknya bagian apa? Pribadinya yang jamak. Jadi saya harus jelaskan tanggung jawab saya ini ya. Ya.
aturan iman menentukan kepercayaan kepada hanya satu. Berarti ini menekankan hakikatnya. Hanya satu. Karena Allah itu hakikatnya, itu Allah. Hanya satu Allah hakikatnya. Tapi kalau kita menekankan tentang pribadi, berarti kalau bicara tentang hanya satu, ini bicara hakikat. Kita harus mengerti ya, kita orang akademik harus mengerti. Kalau ada hamba Tuhan bicara tentang kita punya satu Allah, berarti dia hanya membicarakan tentang hakikat kealahan. Tapi kalau dia katakan eka tetapi jamak, ini lengkap. Mengapa saya katakan lengkap? Karena hanya ada satu hakikat yaitu Allah, tetapi dalam tiga pribadi. Nah, ini baru jelas. Ya, jadi ini kan saya mengutip buku, jadi saya harus jelaskan ini, pertanggungjawabkan. Kalau enggak, saya tidak jelaskan ini hanya satu maksudnya apa. Oh, agama M juga bicara tentang satu, Allah tidak boleh ada dua. Loh, memangnya Allah kita ada dua? Enggak, satu. Tapi dalam pengertian teologis. Yang biblical, dasarnya teologis itu biblical. Teologi itu biblical. Kalau mereka nggak ngerti, kenapa? Mereka nggak percaya Alkitab kok. Kita mau debat sama polemikus, mereka nggak akan ngerti. Kalau mereka tidak mengalami yang dikatakan oleh Tertullianus, diiluminasikan oleh Roh Kudus, kita mau ngomong seperti apapun, nggak akan mereka tahu. Yang penting kita sudah sampaikan. Nanti waktu Tuhan soal mereka percaya itu yang kita sudah sampaikan. Berapa lama pun dalam waktu Kairos, kalau mereka percaya berarti mereka pilihan Tuhan. Sehingga ada Roh Kudus yang bekerja untuk memberitahu kepada mereka bahwa kata satu, hanya satu itu biblical. Tetapi tidak hanya terkunci di situ atau berhenti di situ. Karena hanya kata satu di sini hanya menekankan hakikat. Harus dilanjutkan. Di dalam satu ini ada tiga pribadi. Ini konsep kesetaraan dalam Tritunggal. Jadi bukan tiga Allah. Mereka sering bilang kita kan tiga Allah. Tertullianus katakan, no, bukan. Menarik Bapak Ibu? Saya loncat ya. Ini sudah Kristus berinkarnasi ya, anak darah Maria. Kuasa roh dan kuasa Bapa ke dalam anak darah Maria. Ini menarik ya. Ini konsep tentang anak darah Maria dan kemudian Yesus berinkarnasi. Ini ia dilihat dalam cara-cara berbeda oleh para patriark. Ya, didengar oleh para nabi. Jadi dengan macam-macam cara, bukan hanya satu cara. Tapi semua mengerucut, esensinya sama. Tapi caranya mereka menyampaikan berbeda. Caranya kemudian itu ditulis beda. Tetapi esensinya tidak berkontradiksi. Menarik ya. Orang-orang hebat zaman dulu ya. Bapak-bapak gereja itu luar biasa cara berpikirnya. Oke. Ya, Di sini kita melihat ajaran dan struktur dari kredo-kredo. Makanya mengapa? Apa latar belakangnya kredo-kredo? Kredo artinya apa? Pengakuan iman. Mengapa harus ada kredo? Kalau saya tanya ke Bapak Ibu. Dalam sejarah gereja harus ada kredo, ada pengakuan iman. Mengapa? Apa latar belakangnya? Sehingga muncul kredo-kredo. Dan kredo-kredo itu ditulis buah dari konsili-konsili. Mengapa ada kredo? Apa latar belakangnya? Tahu? Kredo-kredo ini muncul karena gereja diperhadapkan dengan heresi atau heretik. Persepsi daripada heretik, yaitu bidat, itu membuat muncul kredo. Ya, di dalam beberapa konsili. Pengakuan iman di dalam kredo-kredo. Kita beriman sesuai dengan apa kata Alkitab. Apa kata kitab yang sudah dikanonkan, baik PL maupun PB.
kita ambil dari situ. Itu credo. Credo itu ringkasan ringkasan dari isi seluruh Alkitab. Tapi ringkasan itu berisi tentang hal-hal yang sangat fundamental. Jadi semua tentang penciptaan enggak, tapi terkait dengan sistematik teologi. Itu ada di credo. Karena waktu zaman itu credo muncul, pengakuan-pengakuan iman harus dibuat oleh gereja pada zaman itu, karena gereja sedang berhadapan dengan heresi, dengan penyesat, dengan bidat. Makanya muncul credo-credo. Nah, di sini credo-credo yang kemudian dalam bentuk embrionik. Dan credo-credo itu menolong orang Kristen pada masa itu supaya mereka tidak dipengaruhi oleh bidat, oleh heresi, oleh ajaran sesat. Jadi garis besarnya ya itu dimunculkan di dalam credo, garis besar dari Alkitab, khususnya tentang hal yang fundamental. Seperti yang seringkali di kita itu ya, di gereja-gereja pada umumnya, di gereja Protestan itu tentang apa nih ya, pengakuan iman ya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus. Ah, itu ya, yang dilahirkan dan seterusnya. Itu kan, itu credo. Nah, dan kemudian lanjut ya, itu embrio terkait ya, kemudian dibentuk dalam embrio, terkait dengan embrio, sehingga belum sempurna. Credo belum sempurna. Tuh, zaman dulu kan terus disempurnakan. Makanya ada beberapa konsili. Belum berkembang, belum selesai, belum matang. Jadi proses. Credo itu proses. Ya, ada credo pengakuan iman Westminster. Saya punya 3 buku tentang itu. Ya. Heidelberg, Nikea, ya. Ada credo, ada beberapa buku yang kita harus miliki. Ya, kemudian kita belajar. Itu dari mana asalnya? Itu dari bapak-bapak gereja, diwariskan kepada gereja. Ya, itu suatu indikasi yang jelas bahwa mereka menyajikan daftar, nah itu dalam kredo ya, daftar pemeriksaan doktrin-doktrin yang gereja mula-mula pandang adalah inti dari berita Alkitab. Jadi doktrin. Ini yang saya bilang fundamental. Di dalam kredo itu, doktrin-doktrin. Mereka periksa, itu inti dari berita Alkitab. Jadi dari PL sampai PB yang sudah dikanonkan, itu intinya dimunculkan dalam kredo untuk melawan Arius. Ya, contoh Arius itu muncul. Sekalipun beragam mereka dalam arti kepenulisan, usia dan tempat menyusun kitab-kitab dalam Alkitab adalah satu kesatuan. Jadi keutuhan ya, kesatuan itu total ya, utuh. Tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, itu maksudnya. Karena kitab-kitab itu adalah karya dari satu, yaitu Roh Kudus. Yang tugasnya adalah memberitakan kedatangan juru selamat ke dalam dunia dan menjelaskan akibat-akibat dari peristiwa besar itu. Menarik. Ya, kita masih punya setengah jam. Jadi lihat ya, sekarang kita sudah kanon, credo ini dari kanon. Ya, kita kan lagi belajar kanon dalam sejarah, pengkanonan dalam sejarah. Ya. Sebelum memulai studi tentang Alkitab, orang Kristen yang baru harus mempelajari apakah kebenaran itu dan bagaimana Allah dan realitas yang diciptakan terkait satu sama yang lain. Terkait satu sama lain yang lain. Ya. Bagaimana kita mengerti tentang kristologi di dalam PL? Bagaimana kita mengerti tentang Roh Kudus di dalam PL? Apakah Roh Kudus ada dalam PL? Ada. Tetapi dalam pengertian apa? Simbolik. Yaitu minyak urapan. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, apakah Yesus mengoles minyak sebagai tanda seperti di PL, urapan? Enggak. Mengapa Yesus tidak mengoles minyak sebagai diurapi?
Karena pribadi Allah yang kedua sedang berinkarnasi dan ada di tengah-tengah manusia pada zaman itu. Kalau Roh Kudus sudah turun, berarti kan Allah sudah turun. Allah hadir dalam diri seseorang. Ini waktu zaman Yesus, Yesus ada turun. Roh Kudus belum. Di PL Roh Kudus turun, tapi dalam bentuk simbol minyak urapan. Jadi kita harus bisa bagi itu ya. Dan cara minyak urapan itu di PL kan hanya sifatnya sementara. Roh Kudus itu kan tinggal hanya sementara. Di waktu zaman Yesus, Roh Kudus belum ada. Makanya karena Yesus ada. Pribadi Allah yang kedua dalam Tritunggal ada. Nah, waktu dia naik, kemudian tahun 33 itu Roh Kudus turun. Pribadi yang kedua udah naik ke sorga. Roh Kudus turun itu, Roh Kudus tinggal dalam kita forever. Yohanes 14 ayat berapa itu katakan? Tinggal selama-lamanya. Bahasa Inggrisnya kalau Bapak Ibu baca mau dari King James, dari New International Version, dari New American Standard, dan lain-lain itu. Kalau Bapak Ibu mau word study. Itu sudah tinggal di dalam kita. Menarik. Ini yang dikatakan. Harus mempelajari. Ya. Kitab suci penting karena memberikan akses kepada pengetahuan epistemologi. Pengetahuan tentunya ini pengetahuan rohani. Pengetahuan yang sejati. Mengapa dikatakan pengetahuan yang sejati? Halo Bapak Ibu. Karena pengetahuan di luar wahyu khusus itu hanya bersifat sementara. Bahasa Inggris pengetahuan, matematika pengetahuan, sains pengetahuan, semua ilmu yang ada di dalam dunia, filsafat juga pengetahuan. Semua yang pernah kita belajar dalam dunia ini, pengetahuan. Apakah dia sejati? Sejati dalam pengertian terhubung dengan absolut dan kekal. Enggak, sementara. Pengetahuan kita tentang dunia hukum, orang yang kuliah dalam dunia hukum, penting, dibutuhkan untuk menata negara ini dengan hukum. Anak saya orang hukum, kuliah sampai selesai. Perlu, dibutuhkan. Orang ekonomi, butuh. Sekarang tentang apa saintis sekarang ya, tentang internet, perkembangan itu ya, medsos itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Sekarang Pak Anton bisa aransemen lagu, ya sudah kita lihat tuh aransemen, tulis, dikirim, kemudian sudah bisa dinyanyikan. Itu kan perkembangan teknologi, ya. Itu dahsyat sekali. Dulu kan belum ada. Tapi itu kan sifatnya sementara. Tapi dikatakan ini kitab suci ini memberikan akses kepada pengetahuan yang sejati dan menjelaskan perbedaan mendasar antara pencipta dan makhluk-makhluknya. Ini pengetahuan sejati. Epistemologi itu pengetahuan sejati. Khususnya bicara wahyu khusus. Ya, wahyu khusus itu dua di dalam Alkitab. Satu, wahyu khusus itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Wahyu khusus dia. Yang kedua, wahyu khusus secara pribadi. Yang kedua, wahyu khusus yang tertulis. Tapi ada juga wahyu yang bukan wahyu khusus, wahyu umum. Nah, itu apa alam semesta itu kan? Mazmur 19. Itu kan tentang penciptaan, ya. Salah satu orang mengerti tentang Allah ada sebelum orang itu tiba kepada wahyu khusus. Dia mengerti wahyu khusus tentang Allah, yaitu melalui tulisan Alkitab. Dia bisa lihat dari wahyu umum. Dari wahyu umum muncul agama-agama. Karena tahu bahwa ada sesuatu yang menciptakan alam semesta yang begitu hebat, begitu megah. Siapa yang menciptakan bulan dan matahari? Siapa yang menciptakan bumi ini? Planet-planet. Pasti ada yang ciptakan. Ada teori Big Bang. Hancur teori Big Bang. Ada teorinya Darwin. Evolusi. Hancur teorinya Darwin. Ada wahyu khusus. Nggak akan rusak wahyu khusus. Tapi bumi ini kan akan berakhir. Digantikan dengan dunia yang baru. Nah, itu nanti belajar di eskatologi ya.
Bagaimana sorga dan dunia baru itu? Ah, itu perlu belajar juga. Eskatologi itu. Tapi saya beritahu ya, memberi gambaran. Jadi kita lihat pengetahuan yang kita pelajari itu dari Alkitab. Dikanonkan itu. Itu ini pengetahuan yang sejati. Dan itu menjelaskan perbedaan antara pencipta antara Allah dan makhluknya. Ya, gereja harus diakarkan dan didasarkan pada kebenaran ini. Karena tanpa konsep tentang keselamatan akan tidak berarti. Jadi itu kan isi kanon itu. Membicarakan tentang satu pokok yang besar. Membicarakan tentang penciptaan. Penciptaan manusia paling terakhir. Itu mahkota ciptaan. Imago Dei bahasa Latin. Ditaruh di paling terakhir hari yang keenam. Sebelum hari Allah beristirahat. Hari ketujuh. Ini puncak dari ciptaan itu. Itu manusia. Kita ini. Itu puncak ciptaan. Menarik sekali itu. Nah itu dapat dari mana? Dari Alkitab. Ya. Gereja harus diakarkan dan didasarkan pada kebenaran ini. Dan itu apa yang dikatakan Alkitab itu ujungnya itu bicara tentang kristologi, keselamatan. Kenapa? Karena tidak ada makhluk atau khususnya manusia, mahkota ciptaan terbaik di antara seluruh ciptaan, yaitu manusia, kita ini. Kita mencerminkan Allah. Kalau mau lihat Allah di dalam ciptaan, jangan lihat di pohon, di binatang, di planet. Tidak. Lihat kepada manusia. Makanya dikatakan Mazmur pasal 8, diciptakan hampir sama seperti Allah, hanya manusia. Diberi, dimahkotai kemuliaan dan kehormatan. Nggak ada ciptaan lain seperti ini. Nah, kalau kita belajar kristologi, mengapa Yesus berinkarnasi? Kenapa sih dia dia nggak jadi apa gajah aja gitu loh? Atau Yesus menjadi apa harimau yang galak gitu loh? Supaya dosa lari gitu loh. Harimau datang dosa bisa lari kan? Yesus kok harus jadi manusia? Karena yang dia tebus manusia. Yang dia tebus itu mahkota ciptaan. Karena mengalami total depravity. Itu kalau kita belajar soteriologi, dikaitkan dengan inkarnasi tentang kristologi, khusus tentang inkarnasi. Kenosis teologi di dalam Filipi pasal 2 itu. Itu jadi menarik, Alkitab menjadi begitu dalam kita pahami. Kita membangun mindset kita dengan doktrinal yang sangat kuat untuk kita berhadapan dengan apapun. Dan pengetahuan yang kita pahami ini dikatakan pengetahuan sejati. Mengapa? Karena dasarnya kitab suci. Gereja harus kembali ke situ. Back to the Bible. Back to the Bible. Ini semua ditulis oleh Tertullianus. Jadi pengkanonan itu ujungnya maksud Tertullianus itu keselamatan, mahkota ciptaan. Itu keselamatan manusia. Saya membaca ketika mengajar antropologi, saya membaca Anthony Hoekema punya. Dia katakan, kalau mau lihat Allah dalam ciptaan, lihatlah kepada mahkota ciptaan, yaitu kita ini manusia. Kemudian Pendeta Sucipto Subono ketika dia membahas kitab Habakuk, saya baca bukunya. Ya, sekarang dia sudah Jakarta, dulu di Surabaya. Dia tulis tentang kalau manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Itu pri kebinatangan lebih baik daripada pri kemanusiaan. Saya kaget. Saya lihat dia pakai buku dari, ya dia kutip rupanya. Dari seorang teolog dari Amerika. Dia kutip. Kalimat itu dikutip. Artinya kalau manusia jatuh itu rusaknya itu lebih rusak daripada pri kebinatangan. Apa maksudnya ya? Sekarang saya mau tanya, binatang itu punya pikiran nggak?
Nggak punya, Pak. Tidak punya, Binatang Pak. ada pikiran atau insting? Apa bedanya insting dan pikiran? Hanya manusia punya pikiran. Binatang enggak. Dia punya insting. Itu harus didalami loh itu. Ya. Beda antara binatang dan manusia. Kita sekolah belajar. Binatang juga bisa disekolahkan. Gajah itu bisa pintar, lihat di sirkus. Saya waktu di Manado lihat sirkus tuh, sirkus dari India. Itu gajah bisa ngerti loh angka-angka. Apa karena dia berpikir? Singa itu bisa bisa dibina begitu rupa. Lantas dia naik kelas satu, kelas 2, kelas 3, kelas SMP, SMA gitu kan? Enggak kan? Manusia ini punya pikiran. Sekarang terkait dengan Pak Sucipto Subono katakan, pri kebinatangan lebih baik. Maksudnya apa? Singa kalau dia mau terkam macan, dia pakai strategi. Manusia juga seperti itu, tapi strateginya menggunakan insting. Manusia mau bunuh orang, bisa dia bunuh langsung. Bodoh dia. Dia tidak wise. Wise dalam pengertian yang wise sudah total depravity ya, karena membunuh. Dia kalau dia langsung itu bodoh itu, penalarannya kurang. Saya punya buku tebal batas nalar. Mungkin ada sampai 800 halaman lebih. Judulnya batas nalar. Binatang punya nalar. Apakah insting bernalar? Pikiran yang bernalar, bukan insting. Pikiran manusia ini kalau sudah jatuh, jahatnya minta ampun. Apa contoh di Alkitab? Pikiran seorang tokoh yang sangat jahat. Padahal dia diurapi. Tapi sifat dagingnya muncul. Dulu PL belum ada sifat daging. Sifat daging itu muncul dalam PB. Ya, Sarkikos. Tapi sifat dagingnya muncul. Dia mau bunuh satu orang. Lihat ya, dosa dosa melahirkan dosa. Siapa itu? Daud. Sekarang dia senang kepada Bathsheba. Dia mau ambil Bathsheba. Tapi Bathsheba kan punya suami. Suami Bathsheba itu siapa namanya? Uria, Pak. Ya, Uria, Pak. Uria. Kan harus nggak boleh Daud ambil ambil Bathsheba. Caranya bagaimana? Dia harus bunuh Uria. Mikir dia. Karena Uria ini panglima perang, dia taruh Uria di medan perang paling di depan. Dan sudah dia tahu pasti orang Israel kalah. Daud. Matilah Uria. Diambillah. Itu kan strategi. Lahir dari cara berpikir. Makanya Roma 12 ayat 2 itu katakan pembaharuan akal budi. Yang nous dibaharui. Menarik. Nah ini kan saya jelaskan ini ya. Perbedaan mendasar ciptaan dan makhluk maksudnya. Ya. Nah masih Irenaeus. Irenaeus ini orang hebat sekali ya. Ini Irenaeus kok. Ya betul Pak Anton ya dikerjain sama apa ya Tertullianus yang dikerjain sama Pak siapa ini YP ya yang di Biblos Biblios Biblios itu ya. Nah itu akhirnya jadi Babilo karena dia protes si Tertullianus. Wah, ngeri ya. Nah, tapi ini Irenaeus. Nanti kita lihat di bawah-bawah itu ada Tertullianus ya. Irenaeus ini katakan apa? Roh Allah memberi kita pengetahuan tentang kebenaran. Saya tuliskan kebenaran ini ya dalam bahasa asli. Ini tidak ada. Saya tambahkan ini. Alitheia dan Dika Yusune. Roh Allah memberikan pengetahuan tentang kebenaran. Maksudnya roh Allah memberi pengetahuan lewat wahyu tertulis. Itu pengetahuan. Kita tahu dari mana tentang Tritunggal. Kalau tidak dari Alkitab. Halo? Iya kan? Itu pengetahuan. Kita mempelajari Alkitab. Alkitab ditulis untuk kita pelajari. Diwariskan ribuan tahun.
ditulis 1500 sampai 1600 tahun. Diwariskan ribuan tahun sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Alkitab masih ada. Mengapa terjadi the providence of God? Untuk kitab suci. Supaya orang percaya, supaya gereja belajar tentang kebenaran yang sejati, yang absolut, yang kekal dari Alkitab. Dan membangun pengetahuan dari Alkitab. Pengetahuan apa? Kebenaran. Kebenaran apa? Ini kebenaran mutlak. Nah, kalau saya bicara kebenaran mutlak, saya bicara kebenaran dulu ya. Bahasa aslinya itu aletheia. Dan dikaiosune. Apa sekarang bedanya aletheia dan dikaiosune? Saya jelaskan. Kata kebenaran aletheia ini sifatnya eksklusif. Mengapa eksklusif? Karena kata ini hanya diberikan untuk Allah. Nah, kalau Allah kan saya bicara hakikat. Hati-hati ya kalau saya ngomong seperti ini ya. Kan saya bicara Allah. Bukan tiga Allah. Allah satu. Tadi saya sudah jelaskan. Bicara hakikat. Di dalam hakikat itu ada Tritunggal. Berarti aletheia ini dikenakan kalau kepada pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Karena mereka setara. Mereka kebenaran. Dan kebenaran ini bersifat mutlak. Absolut, tidak relatif. Absolut. Jadi aletheia hanya dikenakan kepada Allah. Hanya dia yang benar. Kita semua berdosa. Seluruh manusia berdosa. Hanya Allah benar. Kemudian yang kedua, hanya firman Tuhan yang benar. Itu kan kebenaran firman Tuhan, makanya ditulis. Itu mutlak, absolut. Manusia tidak mutlak. Makanya jatuh dalam dosa. Ya kan? Sudah diselamatkan pun masih bisa buat salah. Ah, itu kan sarkinois atau sarkikos. Keinginan daging masih terus jadi pergumulan seumur hidup kita. Itu kan? Kita sudah tahu yang benar, tapi kadang-kadang kita salah. Kita bisa tafsir salah. Dan waktu kita tafsir salah, kita sedang mendukakan Roh Kudus dengan cara kita menafsir. Karena waktu kita tafsir salah, unsur kedagingan kita yang memenuhi kita. Bukan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kita menyimpang penafsirannya. Bisa salah, tapi kalau menyimpang terlalu jauh, kita jadi heresi, jadi bidat, jadi sesat. Yang kedua, kebenaran di kaiosune. Apa yang di kaiosune? Kebenaran yang tadi dianugerahkan. Jadi dari yang tidak benar, kita dibenarkan. Kata kerja, dibenarkan. Berarti tadi sebelum benar, keliru, salah. Baru kita dibenarkan oleh Allah. Dan kata di kayu sini, bukan hanya itu. Kata di kayu sini, itu kita dibenarkan dari ketidaklayakan untuk menjadi layak. Dibenarkan. Siapa yang benarkan? Kristus yang benarkan. Jadi tadinya tidak benar, dibenarkan. Dari tidak layak menjadi layak. Karena dibenarkan. Nah itu di Yesus nih. Kebenaran yang dianugerahkan, gift. Kalau Allah tidak anugerahkan, dari mana kita dapat kebenaran? Kebenaran itu sentranya dari Allah. Dan Allah berikan. Allah itu kebenaran aletheia, kita ini kebenaran di Yesus nih. Karena Allah dari sananya benar. Dia tidak pernah buat salah. Dia kebenaran sejati. Absolut, mutlak, kekal. Kita ini enggak. Kita sudah diberi anugerah pun kita bisa jatuh dalam sifat daging kita. Dan itu jelas Paulus tulis. Dan tokoh-tokoh itu contohnya tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Itu mereka bisa jatuh. Ya, murid-murid Yesus itu bisa jatuh mereka. Sebelum mereka jadi rasul. Padahal Yesus ada depan mata mereka. Petrus bisa nyangkal Yesus. Siapa yang ragu-ragu terhadap Yesus? Thomas. Bisa.
Sehingga Yesus mengambil langkah untuk konseling personal, konseling pribadi. Nggak semua murid dikonseling, hanya dua itu, Petrus dan Thomas. Kita harus belajar, mengapa kok hanya dua itu? Tidak yang lain. Banyak kalau kita mau belajar itu ya. Mengapa di hal-hal yang sifatnya sangat khusus, dia hanya ajak tiga orang. Di antara murid-murid yang dia pilih, selalu tiga orang. Siapa-siapa itu? Tiga orang itu siapa? Ada yang tahu? Ya, waktu Taman Getsemani diajak siapa? Yakobus. Sama satu. Nah, betul. Petrus, Yohanes, Yakobus. Selalu diajak mereka tiga. Saya kaget ketika saya diajar oleh Matt Castillo yang dari Fuller Theology ya di Pasadena. Dia datang ke Surabaya, dia ngajar di kelas di mana saya ada di STII. Saya sempat kuliah di STII. Dia ngajar waktu itu ambil Doctor of Ministry. Apa dia bilang? Yesus itu ketika dia hadir dalam dunia, itu cara dia mendekati manusia di dalam apa konteks dia pada zaman itu, cara dia dekati beda. Dia perlakukan orang Yahudi, Yudaisme sangat beda dengan murid. Kemudian di murid itu dibagi tiga. Nah, saya tanya ke Matt Castillo, bagi tiga maksudnya Pak? Yang pertama dia tahu siapa Yudas. Ini kan pengkhianat. Bagaimana cara dia melayani Yudas? Yang kedua, ya tiga murid itu. Kelompok yang ketiga di murid, yaitu yang sisanya. Jadi 12 kurang 4 karena satu Yudas dan tiga khusus itu. 4 orang berarti tinggal berapa? 8 kan? Itu. Matt Castillo bisa mikir ke situ. Saya cari bukunya, sumbernya di mana, Pak? Dia kasih buku, saya cari sampai sampai dapat baru saya beli. Jadi kita tidak bisa apa mengeneralisasi itu kepercayaan itu nggak bisa. Belajar dari Yesus. Ketika dia ada dalam dunia sosial pada zaman dia, dia membagi beberapa kelompok. Bagaimana dia berhadapan dengan penguasa? Itu kelompok-kelompok yang dia hadapi itu. Pada zaman Yesus berkata, oh itu menarik, luar biasa tuh. Belajar tentang siapa Yesus ketika dia hadir ketika berinkarnasi dalam dunia. Bagaimana dia memperlakukan manusia itu. Dibagi dalam kelompok. Dia mengerti harus caranya bagaimana. Kalau kita jadi pemimpin nanti, Pak Iner kan gembala senior ya. Ya. Nah, sembarang kita pilih orang untuk mendampingi kita sebagai seorang gembala. Itu kan kita harus pilih. Kalau Paulus katakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, melibatkan orang, percayakan kepada mereka yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Bukan hanya mengajar, tapi ada kata cakap di situ. Itu bicara tentang skill, kemampuan mengajar. Jadi tidak sembarang kita pilih, umpamanya mau jadi pengurus gereja, tidak sembarang. Kita harus berdoa, bergumul pada dasar-dasar Alkitabnya. Saya berikan luas sekali ya pemahaman. Karena ini saya belajar, bukan karena saya hebat, saya belajar dari Matt Castillo juga itu. Ya, seorang dosen dari Fuller Theology di Pasadena. Ya, kemudian baca buku lagi. Ya, tadi menjelaskan di kayu Sune ini ya, kebenaran, menarik ya, Irenaeus ini ya. Dan telah mendirikan dispensasi-dispensasi Bapa dan Anak yang dengannya ia berdiam dengan semua generasi. Menurut kehendak Bapa. Ya. Jangan mengerti dispensasi ini kemudian apa
kompromi ya. Kalau kita belajar tentang sejarah teologi, ada teologi dispensasional. Saya tahu karena saya pernah ke STII. STII kuat teologi dispensasional. Dispensasional. Apa itu teologi dispensasional? Apa bedanya dengan teologi Armenian? Apa bedanya teologi dispensasional dengan teologi Injili? Apa bedanya dengan teologi Reform? Reform aja dibagi Luther dan Calvin. Apa bedanya? Itu semua harus kita pelajari. Apa bedanya teologi dispensasional dengan teologi Injili? Dispensasional masuk di dalam kategori Injili. STI kan namanya Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Injili dia. Tapi penekanan Injili itu kepada dispensasional. Saya kuliah di I3. Dia tidak gunakan STT. Dia institut. Kalau Bapak Ibu belajar tuh tahapan strata ya. Itu institut itu lebih tinggi dari sekolah teologi. Harusnya gitu. Dia dari sekolah teologi STT dia naik ke institut. Baru dia naik ke universitas. Itu jenjang pendidikan di Indonesia. Kalau belajar ya. Saya paling banyak kuliah di institut. Kemudian saya masuk di STT juga. Termasuk STII. Tapi ketika muncul kata dispensasi ini hati-hati. Ini berhubungan dengan bapak dan anak. Ya. Jadi bukan dispensasional, teologi dispensasional. Apa kelebihan teologi dispensasional? Apa kelemahan teologi dispensasional? Menarik itu. Saya sudah pernah ngajar ini dalam sejarah teologi. Jadi semua jenis-jenis teologi itu di MTH saya ajar ke mereka. Sudah pernah saya berikan kuliah, ya saya harus baca buku. Sejarah tentang teologi karismatik. Apakah teologi karismatik sama dengan teologi Pantekosta? Nah, itu harus dipelajari. Siapa tokohnya? Apa ciri khasnya? Teologi dispensasional kan itu menekankan ekstrimnya di bagian mana? Teologi Injili di bagian mana? Teologi Reform di bagian mana? Nah, itu harus belajar. Ya, saya terpancing menjelaskan karena ada kata ini. Ya, kita terus ya. Pengetahuan sejati tadi sudah dijelaskan. Terdiri dari doktrin para rasul. Nah, ini PB ya. Konstitusi kuno dari gereja. Kuno ini ya, gereja. Seluruh dunia dan perwujudan khusus dari tubuh Kristus menurut suksesi uskup-uskup. Ya disebut uskup, kadang bishop ya. Ini masa lampau. Mereka telah menurunkan gereja universal. Nah, ini maksudnya universal Katolik. Apakah Katolik itu Roma Katolik? Oh, belum tentu. Beda. Tapi orang Katolik sering katakan, kami duluan. Oh, orang orang Ortodoks bilang, oh kan, ini warisan dari para rasul. Wah, ini ngotot-ngototan ini. Kalau Protestan kan abad pertengahan ya, 15-17. Tapi mereka kan awal ini. Tapi apakah Katolik itu, Roma Katolik itu Katolik? Enggak juga, dalam sejarah enggak kok. Ya harus pelajari. Itu saya ngajar di Oikumen, di STTRAI itu semester 5. Wah, ngajar itu susah. Saya baca banyak buku ngajar itu. Saya ngajar tentang oikumene itu terkait dengan gereja kelihatan, tidak kelihatan. Wah, itu tambah lagi itu. Susah itu. Ngajar tentang gereja kelihatan, tidak kelihatan. Terkait dengan oikumene. Wah, itu menarik. Itu yang saya ajar. Saya banyak baca buku tentunya. Ya, yang dijaga dan dipelihara tanpa distorsi kitab suci. Melalui sistem doktrin yang lengkap. Tanpa tambahan atau pengurangan-pengurangan. Itu terdiri dari pembacaan firman Allah tanpa pemalsuan dan eksposisi yang sah dan cermat atas hal-hal yang sama. Nah, lihat di sini. Ini dalam sekali ya. Kalau saya jelaskan ini dalam nih ya. Sistem doktrinal yang lengkap. Kalau doktrin ini pasti langsung dengan
Sistematik teologi. Ya, doktrin, ajaran, sistematik teologi. Yang pusatnya ada di dalam Alkitab. Artinya doktrin itu, sistematik teologi itu terkait dengan biblika. Ya, karena berpusat kepada Alkitab. Tanpa tambahan. Nanti Bapak Ibu kemudian lari ke mengapa ada tambahan. Apokrifa, Deuteronomi, nanti kita belajar ke situ. Nanti pelan-pelan ya. Ini baru pertemuan ketiga. Kita akan belajar sampai ke situ. Apa itu Apokrifa? Apa itu Deuteronomi? Mengapa ada orang yang terima itu? Ya. Kalau gitu Alkitab bukan 66, 70. Saya bocorkan ya ada 70. Kenapa sampai 70? Nah, itu menarik. Nanti pelan-pelan. Ya. Jadi sistem doktrin ini ya, tanpa tambahan. Lengkap, ini artinya utuh. Dasarnya biblical, tanpa tambahan atau pengurangan-pengurangan. Itu terdiri itu terdiri dari pembacaan firman Allah tanpa pemalsuan. Nggak boleh dipalsukan. Dan eksposisi. Ini paling susah ini eksposisi. Ya. Orang bisa khotbah tekstual. Teks ya, tematik bisa. Tapi untuk jadi pengkhotbah eksposisi itu banyak pengkhotbah nggak mau. Susah berurusan dengan eksposisi. Ya, jadi dia harus eksposisi. Itu terkait dengan eksegese. Nah ini kan susah khotbah eksposisi. Eksposisi yang sah dan tercermat atas hal yang sama. Eksposisi ini susah. Ya saya pernah satu kelompok di Surabaya itu mereka hampir 200 orang. Undang saya untuk jelaskan tentang expository preaching. Mungkin di laptop ini ada bahannya yang dulu saya diundang untuk sehari dari pagi sampai sore itu membicarakan 3 session tentang apa itu expository preaching. Yaitu khotbah eksposisi. Nah itu menarik. Itu hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Surabaya. Satu kelompok ya. Jadi saya jelaskan apa itu expository. Nah ini mereka ngerti untuk menjadi pengkhotbah ekspositori itu tidak mudah, susah. Ya, oke sudah jam 8:05. Tadi juga kita lewat ya. Harusnya mati ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan Athenagoras dari Athena. Ya, jadi tokoh-tokoh ini hebat-hebat mereka ya. Kita belajar dari orang-orang di abad-abad awal. Bagaimana mereka melihat Alkitab. Bagaimana mereka memperlakukan Alkitab itu. Dan bagaimana dengan Alkitab yang sudah membekali mereka, bagaimana mereka menggunakan itu untuk pelayanan, menggunakan itu untuk berapologet. Ini tokoh-tokoh ini hebat sekali. Ya, oke nanti minggu depan ya. Tolong ingat di memori kita, minggu depan kita mulai dari Athenagoras dari Athena. Oke, kita